Kereta api telah lama menjadi denyut nadi kehidupan di Bangladesh. Setiap hari, jutaan orang bergantung pada moda transportasi ini untuk bekerja, berdagang, belajar, dan menjalani rutinitas hidup mereka. Di negara dengan kepadatan penduduk yang termasuk tertinggi di dunia, kereta api bukan sekadar alat transportasi, melainkan urat nadi ekonomi dan sosial. Ketika matahari terbit, stasiun-stasiun mulai dipenuhi manusia dari berbagai latar belakang. Semuanya bergerak dengan tujuan yang sama, mencari penghidupan. Di balik hiruk-pikuk itu, ada satu fakta menarik yang jarang disadari oleh para penumpangnya. Kereta yang mereka tumpangi, yang setiap hari membawa mereka melintasi kota dan desa, bukanlah buatan Jepang, bukan pula hasil pabrikan Eropa. Kereta itu berasal dari Asia Tenggara, tepatnya dari Indonesia. Selama bertahun-tahun, citra Indonesia di mata dunia kerap dilekatkan pada satu narasi lama, negara yang kaya akan sumber daya alam, sawit, batu bara, karet, kopi, dan berbagai komoditas mentah seringkali menjadi wajah utama ekspor Indonesia. Narasi ini begitu kuat hingga tanpa sadar membentuk persepsi global bahwa kontribusi Indonesia dalam rantai ekonomi dunia berhenti pada tahap bahan mentah. Namun, di balik arus besar pemberitaan itu, ada kisah lain yang bergerak lebih senyap, namun dampaknya jauh lebih dalam. Kisah tentang bagaimana Indonesia perlahan menembus pasar teknologi global melalui industri yang jarang disorot, industri perkereta-apian. Bangladesh, dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa, menghadapi tantangan klasik negara berkembang. Lonjakan mobilitas yang begitu cepat tidak selalu diiringi oleh kesiapan infrastruktur. Jalan raya padat, transportasi publik terbatas, dan kebutuhan akan moda massal yang efisien menjadi persoalan harian. Dalam kondisi seperti ini, kereta api menjadi pilihan paling masuk akal. Namun, mengelola sistem kereta api di Bangladesh bukan perkara mudah. Iklim panas dan lembab, curah hujan tinggi, serta intensitas penggunaan yang ekstrim membuat banyak armada kereta cepat mengalami keausan. Beberapa kereta dari negara maju memang menawarkan teknologi canggih, tetapi seringkali tidak sepenuhnya cocok dengan kondisi lapangan. Biaya pengadaan dan perawatan yang tinggi pun menjadi beban tersendiri bagi keuangan negara. Di titik inilah Indonesia melihat peluang, bukan peluang yang datang tiba-tiba, melainkan peluang yang lahir dari pengalaman panjang. Indonesia sendiri adalah negara tropis dengan kondisi alam yang keras. Kereta api di Indonesia harus beroperasi di tengah panas, hujan deras, jalur padat, dan frekuensi perjalanan yang tinggi. Pengalaman puluhan tahun inilah yang kemudian menjadi modal berharga ketika Indonesia mulai melirik pasar internasional. Melalui PT Industri Kereta Api, Indonesia menawarkan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar produk, tetapi solusi. Kerjasama Indonesia dan Bangladesh di bidang perkereta-apian bukanlah kisah instan. Hubungan ini telah terjalin sejak pertengahan tahun 2000-an ketika Bangladesh mulai mencari alternatif pemasok kereta yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat itu, Indonesia mungkin belum dikenal luas sebagai produsen kereta di pasar global. Namun, langkah awal tetap diambil. Pengiriman dilakukan dalam jumlah terbatas sebagai tahap uji coba. Hasilnya di luar dugaan. Kereta buatan Indonesia terbukti tangguh, efisien, dan relatif mudah dirawat. Dalam dunia transportasi massal, 3 hal ini adalah kunci utama. Seiring waktu, kepercayaan mulai tumbuh. Bangladesh tidak hanya melihat performa teknis kereta, tetapi juga merasakan manfaat jangka panjangnya. Interior yang dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan penumpang, sistem pendingin udara yang stabil di tengah suhu ekstrim, serta desain kabin yang ergonomis membuat pengalaman perjalanan menjadi lebih manusiawi. Banyak penumpang yang awalnya mengira mereka menaiki kereta buatan negara maju, terkejut ketika mengetahui asal sebenarnya. Reaksi ini menjadi validasi tak langsung bahwa kualitas tidak selalu ditentukan oleh label negara pembuatnya. Keunggulan lain yang membuat kereta Indonesia semakin diminati adalah keseimbangan antara kualitas dan harga. Dalam industri transportasi massal, efisiensi anggaran bukan sekadar pertimbangan tambahan, melainkan kebutuhan utama. Produk dari negara maju memang seringkali menjadi standar emas, tetapi harga yang tinggi membuatnya sulit dijangkau oleh banyak negara berkembang. Indonesia hadir di ruang tengah, menawarkan kualitas yang kompetitif dengan biaya yang lebih realistis. Bagi Bangladesh, ini adalah kombinasi yang sulit ditolak. Namun, yang benar-benar membedakan pendekatan Indonesia adalah cara membangun hubungan. Indonesia tidak datang hanya sebagai penjual, lalu pergi setelah kontrak ditandatangani.
Kerjasama ini dibangun sebagai kemitraan jangka panjang, dukungan purna jual, pelatihan teknisi lokal, hingga pendampingan perawatan menjadi bagian tak terpisahkan dari kesepakatan. Pendekatan ini menumbuhkan rasa aman. Bangladesh merasa tidak ditinggalkan setelah transaksi selesai. Dalam industri besar seperti perkereta-apian, kepercayaan semacam ini jauh lebih berharga daripada sekadar harga murah. Seiring berjalannya waktu, kepuasan berubah menjadi loyalitas. Bangladesh kembali memesan kereta dari Indonesia, kali ini dengan volume yang lebih besar. Setiap kedatangan armada baru selalu disambut dengan antusias, baik oleh operator kereta maupun masyarakat. Pemerintah Bangladesh pun secara terbuka menyampaikan apresiasi terhadap kualitas kereta Indonesia. Pujian ini bukan sekedar basa-basi diplomatik, melainkan pengakuan atas performa nyata di lapangan. Bagi Indonesia, keberhasilan ini membawa dampak yang jauh melampaui angka ekspor. Setiap kontrak pengiriman kereta berarti roda industri dalam negeri berputar. Ribuan tenaga kerja, mulai dari insinyur, desainer, teknisi, hingga pekerja pabrik, terlibat dalam proses produksi. Rantai pasok lokal ikut bergerak, dari industri baja hingga komponen elektronik. Dengan kata lain, ekspor kereta bukan hanya soal devisa, tetapi juga tentang memperkuat fondasi industri nasional. Lebih jauh lagi, kisah sukses di Bangladesh menciptakan efek domino. Dalam industri global, reputasi seringkali dibangun dari testimoni nyata. Ketika sebuah negara dengan kebutuhan transportasi besar merasa puas, negara lain mulai melirik. Pasar di Asia Selatan, Afrika, hingga Timur Tengah mulai menunjukkan ketertarikan. Cerita Bangladesh menjadi etalase hidup yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan produk berkelas dunia. Perubahan ini juga menggeser cara dunia memandang Indonesia. Selama ini, Indonesia sering ditempatkan sebagai negara pemasok bahan mentah. Ekspor kereta membawa pesan yang berbeda. Indonesia bukan sekedar negara kaya sumber daya alam, tetapi juga produsen teknologi. Transformasi persepsi ini sangat penting dalam perjalanan menuju negara industri maju. Di era modern, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari apa yang dimiliki di dalam tanah, tetapi dari apa yang mampu diciptakan oleh sumber daya manusianya. Dampak kerjasama ini tidak berhenti pada aspek ekonomi. Hubungan bilateral Indonesia dan Bangladesh ikut menguat. Infrastruktur seringkali menjadi jembatan persahabatan antar negara karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ketika jutaan warga Bangladesh menggunakan kereta buatan Indonesia setiap hari, tercipta kedekatan emosional yang sulit digantikan oleh bentuk kerjasama lain. Hubungan ini membuka peluang kolaborasi di bidang pendidikan, teknologi, dan perdagangan. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, kisah ini memiliki makna yang lebih dalam. Selama bertahun-tahun, ada rasa minder kolektif bahwa produk dalam negeri selalu kalah dari produk luar. Keberhasilan di Bangladesh menjadi cermin bahwa anggapan itu tidak selalu benar. Kualitas tidak ditentukan oleh status negara maju atau berkembang, melainkan oleh konsistensi inovasi dan kerja keras. Ini adalah pengingat bahwa kepercayaan diri nasional harus dibangun dari prestasi nyata. Bayangkan suatu hari ketika seseorang dari Indonesia bepergian ke luar negeri dan tanpa sengaja menaiki kereta buatan negaranya sendiri. Melihat logo pabrikan nasional di negeri orang, tentu menghadirkan rasa bangga yang sulit dijelaskan. Momen sederhana seperti itu bisa menjadi pemantik nasionalisme yang lahir dari pencapaian, bukan retorika. Cerita Bangladesh membuktikan bahwa momen seperti itu bukan lagi angan-angan, melainkan kenyataan. Kedepan, peluang masih terbuka lebar. Dunia bergerak menuju transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Banyak negara berkembang membutuhkan solusi yang cepat, terjangkau, dan andal. Indonesia memiliki modal kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam transformasi ini. Pengalaman yang terus bertambah, ditambah reputasi yang semakin matang, menjadi bekal penting untuk melangkah lebih jauh. Tentu saja tantangan tidak akan hilang. Persaingan global semakin ketat dan pemain besar dari negara maju terus berinovasi. Namun kisah sukses di Bangladesh menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing jika fokus pada keunggulan uniknya. Adaptasi terhadap iklim tropis, efisiensi biaya, dan pendekatan kemitraan jangka panjang adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua kompetitor. Pada akhirnya, kisah Bangladesh yang jatuh hati pada kereta Indonesia bukan sekedar cerita ekspor. Ini adalah simbol perubahan. Dari negara yang lama dikenal sebagai pemasok bahan mentah, Indonesia perlahan menapaki jalur sebagai produsen teknologi.
Perjalanan ini mungkin belum sempurna, tetapi setiap langkah kecil menuju kemandirian industri adalah investasi besar bagi masa depan. Cerita ini juga menjadi pengingat bahwa potensi bangsa tidak boleh diremehkan. Di balik keterbatasan yang sering disorot, ada kemampuan besar yang kerap luput dari perhatian. Ketika diberi kesempatan dan didukung dengan konsistensi, karya anak bangsa mampu menembus batas geografis dan ekspektasi. Dari rel-rel yang terbentang ribuan kilometer jauhnya, sebuah pesan mengalir dengan jelas. Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Karya anak bangsa mampu melaju kencang, melintasi batas negara, dan membawa nama Indonesia semakin jauh ke panggung dunia.